Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wulansari, NPM 24091049. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan dasar-dasar dan arsitektur jaringan dalam komputer modern dan konsep arsitektur dan keamanan untuk era digital. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat independen yang saling terhubung secara digital untuk berkomunikasi, bertukar data, dan berbagai sumber daya secara efisien. Tujuan utamanya untuk berbagi data, berbagi sumber daya, dan komunikasi yang contohnya memungkinkan file dan informasi antar pengguna. Nah, berbagi sumber daya adalah penggunaan bersama printer, scanner, atau server, dan komunikasi adalah memfasilitasi email, chat, dan video conference. Dan di sini ada juga komponen dasar yaitu terdiri dari dua elemen fundamental yaitu ada node, link, dan node yaitu node perangkat fisik atau PC heavy server dan link media transmisi atau kabel WiFi. Nah, selanjutnya ada nomor tiga yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Di sini ada PAN, Personal Area Network, ada LAN, Local Area Network, dan ada MAN, ada MAN, Metropolitan Area Network, dan One Wide Area Network. Nah, masing-masing dari empat jenis ini mempunyai pengertian secara individu. Di sini ada jaringan skala sangat kecil untuk penggunaan pribadi dalam jarak dekat atau jangkauan lebih besar 10 meter, contoh Bluetooth atau Zigbee, dan menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti rumah, kantor, atau jangkauan 10 meter sampai 1 kilometer, contoh Wi-Fi dan internet gedung. Nah, selanjutnya ada topologi jaringan komputer. Struktur fisik dan logis koneksi antar perangkat di sini ada topologi bus, topologi star, topologi ring, dan topologi mesh. Masing-masing dari jenis ini mempunyai pengertian masing-masing. Seperti menggunakan satu kabel pusat backbone sebagai media transmisi utama, semua mode terhubung langsung ke kabel secara serial. Dan yang kedua, setiap perangkat terhubung ke satu hubungan atau switch pusat, atau jika satu kabel klien rusak, jaringan lainnya tetap berfungsi normal. Nah, topologi ring adalah node terhubung membentuk lingkaran tertutup, data mengalir searah dari satu node ke node berikutnya hingga mencapai tujuan. Topologi mesh adalah setiap node terhubung ke semua node lainnya, memberikan redundansi dan keadaan tertinggi, namun biaya instalasinya sangat mahal. Nah, yang kelima ada perangkat keras jaringan. Di sini ada router, switch, dan access point dan NICs. Di sini mempunyai pengertian masing-masing dan punyanya fungsi masing-masing. Router berfungsi sebagai penghubung utama antar jaringan yang berbeda atau gateway dan mengarahkan lalu lintas data melalui jalur terbaik. Yang kedua ada switch, menghubungkan berbagai perangkat dalam satu jaringan lokal LAN dan mengelola distribusi data secara efisien ke port tujuan. Dan ada access point, Access point adalah memancarkan sinyal nirkabel atau Wi-Fi dari jaringan kabel, memungkinkan perangkat mobile terhubung tanpa menggunakan kabel fisik. Dan yang terakhir ada NICE, Network Infer- Network Interface Card adalah komponen fisik pada komputer yang berfungsi sebagai antarmuka agar dapat berkomunikasi dalam jaringan. Yang keenam ada jaringan komputer yang membangun koneksivitas global melalui infrastruktur digital yang cerdas, aman, dan efisien. Di sini ada definisi dasar, klasifikasi jaringan, topologi fisik, perangkat keras, dan mempunyai pengertian individu seperti sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung untuk berbagai data, perangkat lunak, dan perangkat keras. Dibedakan berdasarkan jaringan geografis, LAN, lokal MAN, metropolitan, dan WAN atau global internet. Topologi fisik struktur tata letak jaringan seperti star, mesh, bus, dan ring menentukan efisien transmisi data. Perangkat keras komponen vital meliputi router, switch, access point, dan server transmisi seperti kabel printer. Nah, yang ketujuh ada model referensi OSI dan TCP atau IP. Model OSI atau 7 lapisan dan model TCP IP atau 4 lapisan. Di sini ada mempunyai aplikasi presentation atau presentasi, session atau sesi, dan transport ada transport network atau jaringan data link atau tautan data dan physical atau fisik. Di model TCP atau IP 4 lapisan ada
aplikasi ya, HTTP, FTP, SMTP, DNS, dan SSH. Transport atau transport internet dan network access. Catatan ini mempunyai model OSI digunakan dalam sebagai standar teoritis. Nah, yang ke-8 ada keamanan jaringan komputer. 4 pilar utama perlindungan data digital. Ada firewall, inskripsi, VPN, dan IDS atau IPS. Firewall adalah garda terdepan yang memantau dan menyaring lalu lintas data masuk serta keluar berdasarkan aturan keamanan yang ketat untuk mencegah akses ilegal. Dan inskripsi adalah proses teknis mengubah data menjadi kode rahasia memastikan informasi sensitif tetap aman dan hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci otorisasi. VPN adalah virtual private network menciptakan terowongan aman dan transkripsi di atas jaringan publik menjaga privasi dan anonimitas penggunaan saat berselancar. Dan ada IDS atau IPS, sistem deteksi adalah dan pencegahan instruksi yang bekerja secara real time untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan menghentikan serangan siber secara otomatis. Yang kesembilan adalah masa depan jaringan komputer. Evaluasi konektivitas digital menuju era hiperkoneksi. Yang pertama ada implementasi 5G, Internet of Things, Cloud Networking. Mempunyai kecepatan ultra tinggi, latensi rendah, dan MAC atau Easy Computing. Yang kedua ada konektivitas masif, smart ecosystem, dan keamanan data. Yang ketiga, infrastruktur virtual dan stabilitas dinamis dan hybrid cloud yang mempunyai masing-masing pengertian transfer data digital di per detik untuk pengalaman real time, mendukung teknologi kritis seperti bedah jarak jauh dan kendaraan otonom, dan pemrosesan data lebih dekat ke pengguna untuk efisiensi, dan miliaran perangkat saling terhubung dalam satu ekosistem yang cerdas, dan implementasi pada kuota pintar atau smart sys dan industri otomatis. Fokus utama pada inskripsi, end-to-end, dan privasi pengguna. Dan yang terakhir ada pergeseran dari perangkat keras fisik ke software definite dan networking atau SDN. Kapasitas jaringan yang dapat menyesuaikan beban kerja secara otomatis dan hybrid cloud integrasi mulus antara cloud dan privat dan publik. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan diskusi dalam semua slide yang ada di atas. Kesimpulannya adalah jaringan komputer adalah fondasi dunia digital. Mari berkolaborasi untuk membangun infrastruktur yang lebih cerdas, aman, dan terhubung. Ada pertanyaan seperti yang di bawah ini. Sekian presentasi dan penjelasan PPT saya. Jika ada kesalahan ataupun perkataan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.